Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Safira. Saya dari kelompok 2. Saya ingin menyampaikan tentang flowchart siklus pendapatan pada sistem informasi akuntansi. Saya di sini tidak sendiri, saya berdua dengan teman saya yaitu Hari Hidayatullah. Pengertian flowchart. Flowchart adalah diagram alir yang tersusun dari bagan dengan berbagai bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Flowchart mewakili suatu algoritma, alur kerja, ataupun proses yang menunjukkan langkah-langkah suatu kegiatan. Siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerimaan pembayaran kas dari penyerahan barang dan jasa tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai pula. Halo, saya Hari Hidayatullah. Selanjutnya saya akan membahas tentang data flow diagram untuk siklus pendapatan. Siklus pendapatan terdiri dari 4 aktivitas dasar. Keempat aktivitas dasarnya yaitu ada 1. Entry pesanan penjualan, 2. Pengiriman, 3. Penagihan, 4. Penerimaan kas. Aktivitas dasar dalam siklus pendapatan. Yang pertama itu ada entry pesanan penjualan. Proses entry pesanan penjualan mencakup 3 tahap, yaitu mengambil pesanan dari pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, serta memeriksa ketersediaan persediaan. Selain itu, proses entry pesanan juga memasukkan kegiatan terkait yang mungkin ditangani oleh bagian pesanan penjualan ataupun oleh departemen terpisah untuk pelayanan pelanggan, yaitu menjawab pertanyaan pelanggan. Aktivitas yang kedua itu ada pengiriman atau shipping. Proses pengiriman mencakup 2 tahap, yaitu mengambil dan mempacking pesanan dan mengirim pesanan tersebut. Departemen bagian pengudangan dan pengiriman yang melakukan aktivitas tersebut. Aktivitas yang ketiga itu ada penagihan atau billing. Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan ini melibatkan penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Penagihan yang akurat dan tepat waktu atas barang dagangan yang dikirimkan adalah hal yang penting. Aktivitas penagihan hanyalah aktivitas pemrosesan informasi yang mengemas ulang serta meringkas informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Aktivitas yang keempat itu ada penerimaan kas. Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah penerimaan kas. Kasir, orang yang melapor pada bendahara, menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Karena kas dan cek dari pelanggan dapat dicuri dengan mudah, maka fungsi piutang usaha yang bertanggung jawab atas pencatatan kiriman uang pelanggan seharusnya tidak memiliki akses fisik ke kas atau cek. Akan tetapi, fungsi piutang usaha harus mampu mengidentifikasi sumber kiriman uang dari manapun dan faktur penjualan terkait harus dikredit. Ancaman dan pengendalian dalam siklus pendapatan. Proses entry pesanan penjualan. Proses entry pesanan penjualan ada 4 ancaman, yaitu 1. Pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Pengendaliannya adalah dengan cara pemeriksaan edit entry data. Yang kedua adalah penjualan secara kredit ke pelanggan dengan memiliki catatan kredit yang buruk. Pengendaliannya adalah dengan cara persetujuan kredit oleh manajer bagian kredit, bukan oleh fungsi penjualan. Catatan yang akurat atas saldo rekening pelanggan. Yang ketiga adalah legitimasi pesanan. Pengendaliannya adalah dengan cara tanda tangan di atas dokumen kertas, tanda tangan digital, dan sertifikat digital untuk e-bisnis. 4. Habisnya persediaan biaya pengudangan dan pengurangan biaya. Pengendaliannya adalah dengan cara sistem pengendalian persediaan. Selanjutnya, proses pengiriman. Proses pengiriman memiliki 2 ancaman, yaitu 1. Kesalahan pengiriman. Kesalahan pengiriman memiliki 3 faktor. Yang pertama adalah barang dagangan yang salah, 2. Jumlah yang salah, dan 3. Alamat yang salah. Pengendaliannya adalah dengan cara rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengembalian dan slip pengepakan, pemindai kode garis, pengendalian aplikasi entry data.
Yang kedua adalah pencurian persediaan. Pengendaliannya adalah dengan cara batasi akses fisik ke persediaan dan dokumentasi semua transfer internal persediaan, perhitungan fisik persediaan secara periodik, dan rekonsiliasi perhitungan dengan jumlah yang dicatat. Selanjutnya yaitu proses penagihan. Proses penagihan memiliki 3 ancaman. Yang pertama yaitu kegagalan untuk menagih pelanggan. Pengendaliannya adalah dengan cara pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan, pemberian nomor terlebih dahulu ke semua dokumen pengiriman dan rekonsiliasi faktur secara periodik, rekonsiliasi kartu pengambilan, dan dokumen pengiriman dengan pesanan penjualan. Yang kedua, kesalahan dalam penagihan. Pengendaliannya adalah dengan cara pengendalian edit entry data dan daftar harga. Yang ketiga adalah kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbarui piutang usaha. Pengendaliannya adalah dengan cara rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar laporan bulanan ke pelanggan. Selanjutnya adalah proses penerimaan kas. Ancamannya adalah pencurian kas. Pengendaliannya ada 2, yaitu 1. Pemisahan tugas, minimalisasi penanganan kas, kesepakatan lockbox, konfirmasikan pengesahan dan penyimpanan semua penerimaan. 2. Rekonsiliasi periodik, laporan bank dengan catatan seseorang yang tidak terlibat dalam pemrosesan penerimaan kas. Dan yang terakhir adalah proses masalah-masalah pengendalian umum. Ancamannya ada 2, yaitu 1. Kehilangan data, dan 2. Kinerja buruk. Pengendaliannya adalah 1. Prosedur cadangan pemulihan dari bencana pengendalian akses atau secara fisik dan logis. Yang kedua adalah persiapan dan tinjauan laporan kinerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart pendapatan dari penjualan tunai. Pertama-tama, pelanggan yang merasa cocok dengan produk yang sudah dipilih akan melakukan pembayaran secara tunai ke kasir. Kasir menerima pembayaran tunai dari pelanggan, kemudian Pak Kasir membuat laporan penerimaan kas dan dikirimkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan membuat laporan penjualan tunai, rangkap 2, lembar 1 dikirimkan ke pimpinan, dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang voucher pendapatan dari piutang usaha. Pertama-tama, kasir mengirimkan faktur ke bagian piutang. Bagian piutang melakukan pengecekan jatuh tempo piutang berdasarkan faktur yang sudah diterimanya. Apabila jatuh tempo sudah dicek, maka bagian piutang mencatat waktu jatuh tempo tersebut pada schedule umur piutang atau SUP. Berdasarkan SUP tersebut, bagian piutang membuat surat tagihan piutang atau STP. Dari STP dikirimkan ke pelanggan. Kemudian pelanggan menerima STP dan melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Pembayaran dikirimkan ke bagian piutang. Bagian piutang menerima pembayaran dari pelanggan dan membuat faktur lunas rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke pelanggan, lembar 2 disimpan sebagai arsip. Kemudian bagian piutang membuat laporan penerimaan kas dari piutang rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian keuangan, lembar 2 disimpan sebagai arsip. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan boleh di kolom komentar.